Karena saya dulu pernah mau diusung sama teman-teman di Wali Kota Surabaya. Wah, biar egaliter lah kita pakai Cak Hans, gitu kan, nggak pakai Gus Hans, gitu kan. Akhirnya kita tim itu searching di Google. Begitu Cak Han yang keluarnya bakul sate. Nah ini kan akhirnya. Ya, selamat siang semuanya. Jumpa lagi bersama saya di Omon. Nah, kali ini saya ingin berbincang dengan calon wakil gubernur kita Jawa Timur terpilih, insya Allah. Amin. Dengan Gus Han ya, panggilannya akrabnya ya. Jadi gini, Gus, terkait dengan Pilkada serentak 2024 yang sudah di depan mata kita sekarang ini. Kalau nggak salah saya membaca track record terkait dengan Gus Han ini kan dulu pada 2018 menjadi juru bicara dari Bukoviva. Nah, sekarang menjadi rival atau mitra demokrasi. Nah, ini seberapa yakin Gus Han untuk bisa memenangkan kontestasi pilkada di Jatim ini menghadapi dua calon yang ada saat ini, gimana? Ya, kalau saya melihat di dalam sih kayaknya ya yakin kita bisa memenangkan itu dengan kekuatan dan juga militansi partai yang mendukung dalam proses ini dan juga jaringan-jaringan yang kita bangun. Oh. Ya. Jadi memang persiapannya udah matang ya? Semoga segera matang. Ya. Nah, kemudian ada juga nih kekhawatiran dari dari beberapa kelompok ya, yang mereka terutama di kalangan pesantren ini khawatirnya nih, oh jangan-jangan nanti ada permainan atau politisasi pesantren atau gimana. Nah, terkait hal itu, menanggapi hal itu gimana, Gus? Jadi pernah saya menjadi objek dari disertasi orang, yaitu saya dianggap menjadi pelaku modifikasi pesantren atau modifikasi Islam pada saat saya menjadi bintang iklan larutan, gitu kan? Oh, pernah jadi bintang iklan? Oh. Jika kami panas dalam, pilihan kami larutan penyegar cap badan. Membantu meredakan gejala panas dalam tenggorokan. Ya, pada saat Mas Deddy Mizwar jadi wakil gubernur, saya gantiin setelah 5 tahun yang ada kontraknya. Kan? Nah, itu saya dianggap sebagai orang yang modifikasi komodifikasi Islam, gitu kan. Memang serba salah, karena memang kita ingin memunculkan Islam dengan cara yang lebih efisien. Orang jadi tahu tentang Islam dan juga nilai-nilainya melalui media itu, dengan pembiayaan itu, sehingga kan orang jadi tahu. Tapi tergantung dari perspektif ya. Kayak sama juga ketika saya termasuk tim pembuatan wisata syariah. Saya masuk tim wisata syariah di Indonesia. Itu pun juga dianggap menjadi ingin mengkomodifikasi agama Islam, membisniskan agama. Padahal itu perspektifnya bukan seperti itu. Lebih kepada bagaimana orang Islam itu menikmati wisata tanpa meninggalkan ibadahnya. Itu saja. Nah, sama halnya dengan pesantren begini. Ya, tergantung perspektifnya. Bagi orang yang berpikir bahwa saya orang pesantren dan nanti terlibat di dalam regulator, mestinya nggak akan jauh-jauh dari pikiran mereka ketika mereka punya program. Ya, kita kan akhirnya bisa sejalan. Gitu. Oh iya. Gitu. Jadi lebih bisa memahami gitu. Lebih bisa memahami dari pesantren. Terkait nanti kebijakan-kebijakan yang mau diambil. Gitu. Karena kan kalau di sini kan Bu Risma kan nasionalis. Nah, Gus Han mewakili dari religius. Iya, harapannya segmen itu. Ya, karena saya tanya seperti itu karena harus diakui, karena banyak sekali ini istilahnya masyarakat yang jangan-jangan nanti ini memanfaatkan pesantren gini karena itu banyak sekali, Gus. Iya. Karena kan itu saya kira resiko ya. Kayak contoh misalnya ada yang mengkapitalisasi Gus. Iya, benar. Gitu kan. Saya coba pernah pada saat 5 tahun yang lalu, wah jangan pakai Gus lah, karena saya dulu pernah mau diusung sama teman-teman di Wali Kota Surabaya. Wah, biar egaliter lah kita pakai Cak Hans, gitu kan, nggak pakai Gus Hans, gitu kan. Akhirnya kita tim itu searching di Google. Begitu Cak Han yang keluarnya bakul sate. Nah ini kan akhirnya dan ada yang ketawa itu kan ya orang Madura, gitu. Ya. Temennya Mas Iya, ya gitu. Nah artinya Gus ini sudah nge-brand ke saya begitu. Setelah saya searching, kebetulan saya pergi ke
berbagai negara itu kan. Saya searching Google dimanapun, Gus pasti keluarnya saya. Ya berarti kan sudah nge-brand di sini kan. Ya karena kan sekarang ini kan jujur saja ya, kalau kita bertanya soal Gus Han itu kan belum banyak juga yang mengetahui. Nah sekalian nih jadi branding sekalian yang nama Gus itu. Toh itu juga asli kan, bukan dibuat-buat. Maksudnya naturalisasi ya? Iya. Karena banyak juga tuh yang ngeklaim kan, bukan Habib terus Gus juga Gus gitu. Jadi menurut saya Gus itu adalah given ya, yang nggak perlu dibanggakan. Iya. Artinya kata-kata Gus itu given. Orang mau manggil saya Gus itu bukan karena menghormati saya, tapi menghormati orang tua saya. Iya. Dan itu yang harus saya di dalam benak saya seperti itu. Dan Gus itu bukan achievement. Gus itu murni given. Jadi artinya tidak selalu namanya Gus itu pinter, tidak selalu namanya Gus itu sopan santun, tidak harus namanya Gus itu paham tentang ini, tapi harapan orang seperti itu, ekspektasi orang. Oh ya. Terus kemudian ini pertanyaan selanjutnya nih Gus, terkait dengan strategi ke depan untuk kebijakan-kebijakan, atau kalau kita melihat kultur di Jawa Timur ini kan bukan hanya satu agama, ya kan? Ada bermacam agama. Nah, ini kan jenengan dari kalangan yang pesantren, gimana ketika nanti terkait dengan kebijakan-kebijakan ke depan saudara seiman kita ya. Pernah ke Jombang, ada Taman ASEAN. Taman ASEAN itu saya pada saat menjadi ASEAN Youth Interfaith Camp Interfaith. Jadi kita mengumpulkan anak-anak muda se-Asia Tenggara, lintas agama, lintas keyakinan, itu nginap di pondok. Nginap di pondok? Nginap di pondok 3 hari, yang buka Pak Yusuf Kalla. Itu saya bikin. Dan akhirnya muncullah yang namanya Taman ASEAN itu. Sekaligus momentum berkumpulnya, asalnya dari ASEAN, tapi ternyata yang ikut sampai 22 negara. Dari berbagai negara. Nah, artinya kita sudah sangat terbuka tentang toleransi. Dan kita paham tentang bagaimana kita menghargai keberadaan dari komunitas yang lain dan sebagainya. Dengan perjalanan saya dari berbagai negara, tujuannya untuk membuka wawasan tentang bagaimana pentingnya toleransi. Ya. Nah, saya lagi memasarkan atau memahamkan kepada banyak orang bahwa mahwa toleransi gitu kan. Apa sih toleransi itu gitu. Toleransi itu adalah sejauh kita yakin bahwa agama kita ada yang paling benar, dan kita yakin bahwa perbedaan adalah keniscayaan. Itu adalah sebuah toleransi. Jadi biar tidak terhindar dari sinkritisme. Yakin bahwa agamaku yang paling benar, dan yakin bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Ya, karena kan belakangan ini memang kasus-kasus terkait intoleransi itu sangat tinggi. Iya, betul. Jadi mungkin ini juga menjadi kecemasan banyak orang juga terkait dengan nanti kebijakan ke depan, atau jangan-jangan ini cuma satu agama aja yang dirangkul, yang lainnya enggak. Nah, ini kan menjadi pertanyaan publik. Jadi seperti ini kan stereotip atau pandangan orang terhadap orang-orang pesantren kan. Dikira masih banyak yang belum terbuka, open mind terhadap hal itu semuanya. Dan makanya saya jerih payah membuka program di televisi itu dalam rangka untuk mengikis kesan seperti itu, bahwa orang pesantren itu orangnya yang tidak open mind, tidak toleran dan sebagainya. Jadi artinya Gus Han nanti merangkul semua lah ya? Oh ya, wajib. Kalau begitu sih alhamdulillah banget, karena ini menjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh banyak masyarakat kita yang majemuk, yang berbeda keyakinan. Jadi saya pikir itu. Terima kasih Gus Han atas kesempatannya di program Omon Omon. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.